Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi saya dari Bekasi. Saya ingin menyampaikan materi ini untuk praktek bahwa kita akan ada training inspection untuk scaffolding yang dibikin oleh scaffolder, yang dimana di belakang saya ini udah ada bangunan scaffolding yang akan kita inspeksi hari ini. Ini bangunannya. Jadi di sini ada hari Rabu 15 September 2021 tipe scaffolding independent. Untuk bebannya saya kasih untuk light karena nanti ada pas inspeksi saya terangkan untuk alasan saya memberikan scaffolding ini beban ringan. Untuk purpose-nya, tujuan scaffolding ini inspection training. Lokasi saya di workshop Indoraya, supplier material untuk penyewaan di Bekasi. Karena saya tidak enak kalau misalkan harus inspeksi training ini di site, di tempat bekerja, karena keamanan juga bisa terganggu. Oke, kita mulai dari yang poin pertama, base di sini. Terlihat di situ ada groundnya udah bagus, leveling dan kuat, konkret. Base plate tersedia di situ, base plate. Untuk check base atau adjustable base plate di sini tidak menggunakan, maka saya coret. Untuk sole boardnya juga tidak menggunakan. Mungkin para scaffolder menganggap di sini sudah kuat dengan konkret atau lantai yang tersedia di sini. Karena levelingnya juga, karena ini bangunan permanen jadi bagus. Kembali ke poin selanjutnya, standar di sini. Diameter pipa sudah bagus 1,5 inci. Untuk lengthnya bagus, levelingnya udah dicek juga pakai water pass. Lengthnya di sini kita menggunakan BS 1139 4 mm tebalnya. Leveling sudah. Nah, untuk terkait klem atau coupler di sini, maka bisa dilihat. Kita di sini masih menggunakan yang tipe kungkang. Kenapa? Makanya alasan saya di sini menggunakan beban ringan saja, karena saya tidak berani mengambil risiko untuk mengkategorikan bahwa scaffolding ini medium. Kalau misalkan klemnya pakai yang besar, yang standar, maka scaffolding ini medium. Lanjut ke ledger. Agak mundur aja, Pak. Ledger sendiri kondisi pipanya bagus karena masih baru ada di workshop ya. Untuk length overnya juga bagus, leveling sudah diperiksa. Kembali ke klem sangat belum standar. Untuk pin sprocket kita tidak memakai. Lanjut ke transom. Transom di situ. Transom di sini, transom. Transom kita ini pipanya kembali masih bagus, untuk length overnya juga bagus, leveling sudah dicek dengan water pass. Kembali untuk klem di sini. Nah, klem kita masih menggunakan klem kungkang. Untuk face bracing, ini Pak. Dari belakang aja Pak. Nah, untuk bracing tersedia ya. Untuk face brace-nya, pipa diameter untuk length overnya juga. Karena pipa di sini masih baru-baru, kebetulan tidak memakan waktu lama untuk mengecek kondisi pipa. Untuk klemnya sendiri, coupler saya kategorikan belum termasuk standar karena masih menggunakan tipe kungkang. Untuk end brace juga dari semua sisi bagian itu tersedia. Maka untuk bracing standar dan selanjutnya saya sudah inspeksi. Kita langsung ke platform dulu, platform. Naik ya Pak. Untuk kondisi papan, kita di sini sangat bagus sekali ya, menggunakan model Ashiba aluminium plank
yang tipe dengan BS 1139 dan kebetulan masih baru juga. Jadi semua saya kategorikan bagus semua untuk platform ini. Untuk juga pengikatan ya udah Pak. Untuk pengikatan juga bagus ya, karena dengan kawat yang 4 mm. Kita lanjut ke apa ini, tubot ya, tubot juga tersedia keliling Pak kameranya Pak. Nah terus sana tubot juga menggunakan aluminium plang ya, aluminium plang. Berarti kita kategorikan bagus semua. Untuk leather aluminium kita tidak pakai, makanya kita kosongkan di sini. Kita menggunakan leather dari pipa scaffolding itu sendiri. Ini kondisinya. Nah, 1 meter ada lebih dari tujuan awal ke platform. Saya lebihin udah 1 meter, biar orang itu masuk ke dalam platform masih ada pegangan di atasnya. Di bawahnya Pak lihat. Untuk padlocknya pengikatan sendiri ada ke badan scaffoldingnya Pak. Ini untuk leather pipe masa saya kondisikan bagus semua. Ini roda tidak memakai. Pengikatan ke bangunan permanen tidak memakai karena kita cuma 1 lip 1 bay. Lanjut. Outrigger juga kita tidak memakai karena di sini masih termasuk kategori yang scaffolding ini bisa berdiri sendiri, berdiri mandiri. Untuk akses material, berhubung kita masih pendek, hanya scaffolding ini saya contohkan di tempat kerja saya yang tujuannya untuk memasang plafon dan partisi, maka tidak begitu terlalu tinggi. Untuk permukaan depan umumnya di sini karena di workshop kan jadi bagus semua ya. Nah, untuk kesimpulannya dari scaffolding ini adalah sudah aman, tetapi saya meminta untuk klemnya diganti, jadi shape be completed. Mungkin segitu aja. Saya Teddy dari Bekasi. Terima kasih.